di slide. Sudah saatnya pengajian. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Hidayah Hayya bina na'maduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, senasib dan seperjuangan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat berupa iman Islam, sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di pengajian terbebas dari godaan setan yang terlawan di Masjid Al-Hikmah, rumah yang penuh berkah. Salawat serta salam kita panjatkan pula di hari bangkitan seorang tokoh reformasi dunia yang sukses mengirim umatnya dari masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Man huwa, siapa dia? Yang lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di sini saya tidak akan bermain narasi, apalagi bermain hati. Saya akan menyampaikan materi tentang meneladani kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena terbatasnya waktu, saya hanya akan menyampaikan satu dua patah kata yang insya Allah akan saya patah-patahkan menjadi ratusan kata, bahkan mungkin ribuan kata. Apa dua kata itu? Uswatun hasanah. Dan dua kata ini ada di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayatnya 21. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Umumnya Bapak Ibu, ayat ini disampaikan sebagian, bagian yang awal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang bagian belakangan jarang disampaikan. Nanti kalau waktunya cukup, insya Allah akan saya sampaikan. Ayat ini diawali dengan kalimat laqad, sungguh. Tentu berbeda dengan inna. Inna juga sungguh. Inna a'tayna al-kautsar. Sesungguhnya aku berikan nikmat yang banyak. Inna sesungguhnya. Ini sungguh. Jadi derajatnya lebih tinggi, lebih tegas daripada sekedar inna. Sungguh. Laqad kana lakum, sungguh tenang, sungguh tenang.
di dalam diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah. Mau uswatun hasanah? Contoh terbaik, suri teladan. Apa maknanya? Artinya apa yang ada pada diri Rasul bisa dicontoh oleh siapapun, dari tingkatan elemen manapun, semuanya bisa dicontoh tanpa kecuali. Maka kalau tidak bisa mencontoh Rasulullah, ini termasuk golongan orang-orang yang sesat. Karena Rasulullah contoh terbaik. Kenapa bisa disebut contoh terbaik? Pertama, apa yang ada pada diri manusia umum, apapun profesinya, Rasulullah pernah menjalankan semua. Kalau bapak ibu sebagai kepala rumah tangga, Rasul punya istri dan anak. Kalau bapak ibu seorang guru, Rasul juga seorang guru, memberikan pelajaran di masjid-masjid. Kalau Rasul seorang imam, bapak ibu mencontoh imam seperti Rasul ketika mengimami di masjid atau di rumah bersama keluarganya. Kalau di antara kita ada yang menjadi panglima perang, Rasul pun selalu ada di medan juang. Jadi apapun profesi kita, Rasulullah pernah menjalankan semua. Maka apapun titahnya beliau, ada contohnya dan bisa ditiru. Tinggal pilih panjenengan mau jadi apa. Yang kedua, kenapa Rasulullah contoh terbaik? Karena bisa ditiru, memasang pada standar yang terendah. Kalau Rasul memasang pada derajat tertinggi, nanti tidak ada yang bisa meniru Bapak Ibu. Rasulullah seorang manusia, bahkan ada yang mengatakan manusia biasa, standarnya sengaja terendah, padahal tertinggi, tapi merendahkan diri. Menurut ukuran zaman sekarang, Rasulullah itu kan orang miskin Bapak Ibu. Padahal awalnya kaya Pak. Ketika meminang Khadijah, itu mas kawinnya 100 ekor onta merah. Tidak sembarangan itu. Beda dengan kita, seperangkat alat sholat 200.000 Khadijah pelari kurangnya kuning di sajadah yawilan tasbih dokter. Rasulullah mas kawinnya 100 ekor onta merah, kaya Bapak Ibu. Tetapi karena menjadi uswatun hasanah, Rasulullah di setiap doanya ini luar biasa Bapak Ibu. Kemarin pas kita kasih amalan doanya, tapi tidak tahu sudah diamalkan dulu. Jadi kan mengamalkan betul dulu, amalkan. Masuk dulu apa? Orang doanya begini Pak. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Ya, ibu tadi janji. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku di akhirat bersama orang-orang miskin. Yang terakhir agak enak ini, tapi yang depan-depan ini Rasulullah kaya, tapi minta dimiskinkan dan Allah mengabulkannya. Dimiskinkan Bapak Ibu, agar bisa ditiru umat dari lapisan manapun. Coba kalau Rasul kaya, banyak yang tidak bisa meniru Bu. Rasul punya jet misalnya, nggak ada yang bisa niru. Maka Rasul nggak punya jet, cukup onta atau kuda, biar pada bisa niru. Sarapan paginya cuma seteguh air zam-zam dan 3 biji kurma. Kalau tidak ada kurma, sarapannya roti. Roti keras Pak, bukan roti yang 400.000, bukan. Itu terlalu mahal. Kalau Rasul pakai roti itu gak bisa niru, bukan sesuatu hasanah. Maka yang murah-murah itu kualitas Rasul seperti itu agar menjadi uswatun hasanah. Dan di tengah-tengah kemiskinannya
Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menantang. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wonten kan? Surat apa? Ya Muhammad, kata Allah, kalau engkau ingin pangkat, jabatan dan kedudukan akan aku jadikan raja di raja, king of king. Ya Muhammad, kalau engkau ingin harta dan kekayaan itu jabarut, akan aku jadikan emas. Maka dalam kitab disebutkan Jabal emas menawarkan diri kepada Nabi Muhammad untuk menjadi emas. Kalau Nabi Muhammad ingin kaya. Ya Muhammad, kalau engkau ingin wanita cantik, katakan saja anak siapa. Gak usah nulis-nulis di medsos, nusir-nusir artis, gak usah. Itu tantangan Allah. Kalau misalnya ditantang dengan apa? Pengen kedudukan, jabatan, pangkat, banyak orang sekarang berebut pengen mendapatkan jabatan tertinggi sampai umpatnya ditinggal diberi tawaran menjadi menteri pejabat dan lain-lain. Nabi tidak tergiur. Kalau yang ditawari kita harta kekayaan, Nabi tidak tergiur. Pada umatnya banyak sampai korupsi demi kekayaannya. Dan yang ketiga, wanita. Nabi juga tidak tergiur. Kata Nabi, ya Allah berikan semuanya kepadaku, tapi ya Allah tidak akan menyenangkan hatiku kalau ada satu saja umatku yang masuk ke dalam neraka. Coba Pak, tawaran Allah tidak menggiurkan Nabi Muhammad kalau ada satu saja umatku yang masuk dalam neraka. Jadi harapan Nabi satu-satunya hanya umatnya, hanya kita Pak, agar masuk neraka. Maka Bapak Ibu di sini kita menurut ayat, insya Allah semuanya masuk surga. Cuma masuknya kapan? Nah itu yang beda-beda. Jangan pilih siapa nomor sulit Pak. Sulit. Apa sobat? Sendiri pasal. Jadi Nabi gelisah kalau ada umatnya yang masuk neraka. Berarti jaminannya adalah surga. Alhamdulillah. Ini kepribadian yang sangat tinggi. Contoh terbaik dari perilakunya saja, dari pribadinya saja pantas ditiru, tidak seperti manusia-manusia pada umumnya. Tantangan Allah saja Nabi menolaknya, asal umatnya bahagia sudah senang. Bapak Ibu, di sini jelas kelihatan betapa besar cinta Rasul kepada umatnya. Cintanya Rasul kepada umatnya dunia akhirat, dari hidup sampai mati, abadi kekal, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Beda dengan cinta kita yang berbatas. Cinta Rasul kepada umatnya tak berbatas, mengalahkan cintanya kepada istrinya, kepada anaknya. Nah Bapak Ibu, saya akan tunjukkan beberapa bukti betapa Rasul cinta kepada umatnya. Yang pertama, ketika perintah hijrah. Ketika itu umat Islam di Mekah sudah kepepet, sudah banyak yang memaksa Nabi untuk segera hijrah. Tapi Nabi tidak mau karena perintah hijrah belum turun. Karena memang Nabi apapun yang dilakukan, kebijakan yang diambil oleh Nabi selalu berlandaskan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Gak sembarangan. Ada undang-undangnya dari Allah, tidak merubah undang-undang. Jadi benar-benar menunggu perintah dari Allah. Maka begitu perintah hijrah turun, lalu berpidato di hadapan para sahabat, wahai sahabatku, perintah hijrah sudah turun. Silahkan kalian hijrah duluan. Anda kenapa ya Rasul? Saya belakangan. Kenapa belakangan? Tuan-tuan harus tahu, orang yang dikejar-kejar akan dibunuh itu
hijrah bersama-sama, kalian terancam. Mendingan kalian hijrah duluan, akan sampai di Madinah dengan aman selamat, karena orang yang dicari-cari akan dibunuh masih ada di Mekah. Ini seorang pemimpin, teman. Lebih mengutamakan keselamatan umatnya, orang yang dipimpinnya, daripada dia sendiri. Kan beda dengan pimpinan-pimpinan sekarang. Coba kalau ada orang mendapat perintah hijrah, orang yang tidak seperti Nabi langsung lepas koper pergi duluan, umatnya ditinggal. Dan ini terjadi di negara kita. Bahkan mungkin negara-negara lain juga pimpinannya yang mendahului pergi, umatnya ditinggal, umatnya bentrok, padu, berdarah-darah, pimpinannya malah pergi. Nah, itu tidak ada contoh terbaik. Satu. Yang kedua, ketika hendak ajal. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal seperti hari kelahirannya, Nabi sakit parah. Datang waktu subuh, Bilal adzan. Setelah adzan, sebagian sahabat menunaikan sholat sunnah qobliyah, sebagian yang lain melakukan zikir sambil menunggu Nabi datang untuk menjadi imam sholat subuh. Lantaran ditunggu lama Nabi tidak hadir, Bilal pun menjemput Nabi ke rumahnya. Sampai di rumah, ya Rasul, jamaah sudah menunggu untuk berjamaah sholat subuh. Kata Rasul, ya Bilal, sakitku sudah agak payah. Kau kembali ke masjid, katakan kepada para jamaah, aku tidak bisa menjadi imam, dan sampaikan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka Bilal berpamitan kembali ke masjid dengan air mata membasahi pipi, menyampaikan kepada para jamaah kalau Nabi tidak bisa jadi imam dan minta Abu Bakar untuk menjadi imam. Kata Abu Bakar, saya tidak mau jadi imam kalau Rasul masih hidup. Ini namanya etika, Pak. Gak main serobot. Kamu sekarang banyak main serobot. Belum umurnya sudah serobot jadi pimpinan. Padahal undang-undangnya ada malah tiba itu. Nabi memberikan pelajaran kepada para sahabat pakai etika. Kecuali yang tua, dulu silakan yang muda, ada apa-apa. Tapi kalau nggak ditawarin ngomong, kurang etis. Nabi mengajarkan begitu. Maka sahabatnya taat semua. Karena Abu Bakar tidak mau jadi imam, akhirnya satu masjid nangis semua, Bu. Sholat subuh belum nangis semua. Sampai tangisannya terdengar ke rumah Nabi. Lalu Nabi bilang kepada putrinya, ya Fatimah, coba kau tengok di masjid, ada apa mereka kok nangis semua? Fatimah itu pulang bilang, iya Abah, sepertinya mereka sudah tahu kalau kita akan berpisah. Kalau begitu panggil Bilal, jemput aku untuk memapah ke masjid. Ke masjid, Pak, dalam kondisi sakit sampai dipapah untuk menjadi imam. Subuh, Pak, bukan maghrib ini. Jadi kalau kita lihat kisah ini, Bapak Ibu, sepertinya tidak ada alasan untuk tidak berjamaah subuh di masjid walaupun sakit. Ini kisah Rasul, Bapak Ibu, bukan kisah saya. Saya hanya menyampaikan. Bahkan dulu ada sahabat bernama Abdullah bin Maktum mencoba menawar, ya Rasul, aku boleh nggak ke masjid, nggak berjamaah, rumahku jauh, gelap, aku buta, Pak. Kalau duhur asar, oke lah ya Rasul, terang, padam, banyak orang, aku bisa minta tolong di papa dituntun. Ini subuh ya Rasul. Nabi tidak segera menjawab. Coba kalau Nabi itu boleh, mungkin sampai sekarang boleh nggak ke masjid di waktu subuh. Nabi juga tidak menjawab, harus juga tidak. Nabi sebelum menjawab dilalat terdengar adzan, lalu berkata, ya Abdullah, kamu dengar adzan nggak? Dengar ya Rasul, mari kita ke masjid. Dan Nabi mengatakan, kalau engkau ingin mengalahkan Bilal, datanglah lebih awal. Maka sejak itu subuh ada dua adzan.
untuk mendapatkan pahala terbesar di waktu sujud orang yang adzan. Saya tunggu besok berdomba adzan itu di zaman Nabi. Kalau saya buka kisah perang Uhud, Bapak Ibu, lebih dari lagi. Perang Uhud itu ada 3 fase: menang, kalah, menang. Nah yang kalah ini tragis, Bapak Ibu, korbannya banyak. Ada sahabat yang tangan kanannya putus, ada yang tangan kirinya putus, ada yang tak punya kaki kanan, kaki kirinya patah. Tetapi begitu terdengar perintah sholat subuh berjamaah, semuanya berjamaah subuh, Bapak Ibu. Sampai ada kakak beradik yang kakaknya hanya punya kaki kanan, adiknya hanya punya kaki kiri. Bagaimana ya saat ke masjid saling mendorong dengan satu kakinya terus sampai ke masjid jamaah dalam kondisi perang berdarah-darah. Tapi apa hasilnya? Karena mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Bahkan setelah sholat berjamaah subuh ada perintah lanjutkan perang, lanjutkan perang di medan Hamrat Azhar. Hamrat Azhar itu gurun pasir yang berwarna merah. Jadi pasirnya itu menarik, Pak. Ditarik. Jadi kalau orang kejeblos langsung meninggal itu ke arah situ. Di situ Nabi menunggu pasukan kafir Quraisy menantang yang kemarin baru menang. 3 hari ternyata orang kafir tidak datang. Gentarnya di mana? Pasukan Nabi tidak ditambah, hanya sisa-sisa kekalahan perang kemarin. Tapi itu menjadikan orang-orang kafir takut semuanya. Kenapa bisa seperti itu? Maka saat itu seantero penduduk Arab Saudi mengatakan umat Islam yang menang di perang Uhud, kafir kalah. Dan itu berempat. Maka kafir-kafir Quraisy dipermalukan dengan berita ini, dimenangkan oleh orang Islam. Dan hebatnya lagi, Bapak Ibu, setelah pulang pasukan-pasukan tadi semuanya sembuh, Pak, dari berbagai macam penyakit. Ini saya lagi nebak-nebak, jangan-jangan berkat sholat subuh bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ini. Karena kisahnya ada di perang Uhud. Setelah pulang perang semuanya sehat, sembuh dari berbagai penyakit. Kita tunggu saja Bapak Ibu yang rajin berjamaah subuh, mudah-mudahan terbebas semua dari penyakitnya. Amin. Ini rahasia dari Allah. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berjamaah sholat subuh. Nabi sakit tetap berjamaah walaupun ada rosok untuk sedangkan diri yang masuk. Ini kisah Bapak Ibu. Maka Nabi berangkat mengimami sholat subuh. Karena sakit sholatnya tidak lama. Dan Nabi memang mengajarkan kalau jadi imam tidak lama-lama, karena makmumnya beda. Ada yang punya penyakit darah tinggi, kalau sudah lama dundul. Ada yang sudah jalan sama orang mau terima duit, kakinya udah gatel. Mungkin ada yang bawa anak kecil berawal salah pipis. Itu kalau makmumnya tidak sama. Tapi kalau makmumnya sama, kita sudah kenal semua, lama juga nggak apa-apa. Tapi kalau belum kenal, ya banyak yang tidak kenal, beda-beda kepentingan. Nabi memberikan contoh tidak lama. Tapi kalau sholat sendirian, fal mutawil masa'a, silakan sepanjang yang kamu mau. Berfatihah rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua berfatihah Yasin juga tidak apa-apa. Kalau sholat sendiri di rumah. Tapi kalau di masjid, lihat-lihat masjidnya. Kemarin saya di Masjid Keragilan, ajeng sholat sunnah tasbih, jogi darah ini, monggo dijogi. Kata Nabi, melakukanlah sholat tasbih kalau bisa setiap hari, kalau tidak bisa sepekan sekali, tidak mampu sebulan sekali. Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا